Aku menyebut diri aku tuh, aku someone yang curious tentang manusia sebenarnya. Aku pengen educate people sih sebenarnya. Jadi aku tuh pengen kayak aku bisa mengedukasi banyak pikiran-pikiran tentang apa hal-hal yang memang mereka rasakan atau bingungkan. Mereka juga tahu apa yang sebenarnya sesama 20-an cari. Mereka juga punya spirit yang sama dan biasanya yang paling penting adalah mereka sama-sama mau belajar juga. Oke, halo Idea Friends. Balik lagi ke Econnect with Idea Friends. Thank you buat teman-teman yang udah nonton di episode sebelumnya. Hari ini kita mengundang, tahun lalu dia juga jadi brand trustnya Idea Fest, sering mengisi juga di Idea Fest, dan tahun ini dia juga akan bikin sesuatu di Idea Fest 2026. Langsung saja saya perkenalkan Mbak Jihan Amira. Tepuk tangan dulu buat teman-teman sini. Ada sini, oke. Yes, apa kabar Kak? Baik. Baik. Oke, Mbak Jihan. Ya, kita udah lama lah beberapa kali kita berkolaborasi juga dengan In Our Twenties. Ya, mungkin juga dengan Mbak Jihan as personal. Mungkin ada beberapa juga yang banyak belum kenal Mbak Jihan. Boleh Mbak Jihan disapa-sapa Idea Friends di sini. Siapa sih sebenarnya Mbak Jihan Amira ini? Oke. Halo semuanya, salam kenal. Aku Jihan Amira gitu ya biasanya banyak taunya. Aku sebagai founder In Our Twenties. Cuman sebenarnya in general aku tuh juga lagi banyak mencari sebenarnya kayak identitasku tuh apa sih selain founder In Our Twenties gitu ya. Jadi biasanya sebenarnya sekarang aku menyebut diri aku tuh aku someone yang curious tentang manusia sebenarnya. Okay. Karena selain sebagai founder In Our Twenties, sehari-harinya aku juga jadi konsultan banyak sih sebenarnya. Oke. Awalnya konsultan brand karena previously aku sebagai head marketing di salah satu brand. Yes. Sekarang aku konsultan brand, business development juga. Sampai sekarang bantuin orang-orang personal branding juga. Oke, banyak nih, palu Iya, gada juga. tapi sebenarnya in general memang kayak understanding humans behavior, Yes. terus biasanya creating strategy out of it, including salah satunya di In Our Twenties. Gitu. Oke. Oke. Gue tuh pernah dengar cerita juga ya, sering dengar podcastnya Mbak Jihan juga. Kalau ya dulu Mbak Jihan tadi ya seorang marketers, terus juga udah di posisi yang lumayan tinggi lah ibaratnya di seumuran Mbak Jihan. Apa sih yang akhirnya membuat, oh gue mau pivot, mau bikin satu platform yang bisa membantu banyak anak muda saat ini gitu. Oke, jadi aku tuh bikin In Our Twenties itu awalnya tahun 2024. Oke. Nah, sebenarnya itu tuh aku tuh di fase aku udah 4 tahun bekerja. Dulu aku kerja di salah satu brand parfum Indonesia, bisa dibilang pionir lah ya, pionir dan market leader juga sampai sekarang gitu. Terus habis itu awalnya dulu aku masuk sebagai anak magang. Terus habis itu setelah 4 tahun intinya kayak jadi brand manager sampai akhirnya aku jadi marketing director. Cuman karena itu karir pertamaku, despite kayak so good gitu, Iya, kayak iya. aku nyaman, aku seneng banget kerja di situ, kayak aku juga sering ngisi kelas. Cuman aku ngerasa kayaknya karena aku tuh berarti udah setengah jalan umur 20-an waktu itu, tapi aku cuma di satu tempat tuh aku ngerasa kok kayaknya POV aku tapi agak terbatas ya. Kayak aku pengen ngerasain rasanya tuh kayak bertemu lebih banyak orang, terus habis itu aku pengen ngerasain kayak belajar lebih banyak, ikut lebih banyak mentor dan lain-lain. Intinya dari situ pertama ada keinginan mikir kayak apa resign aja. Terus habis itu, tapi setelah itu kayak mikir juga, tapi kalau resign emang habis itu ngapain? Apakah just doing another job aja, which is ya akan kerja juga, tapi di situ tuh kayak sempat ada kayak mikir lagi kayak, tapi sebenarnya memang hidup tuh harusnya ngapain sih? Mungkin ini yang masuk quarter life crisis ya, sampai sekarang sih, gitu. Kayak masuk quarter life crisis mulai mikir kayak, tapi apakah ya udah hidup tuh cuma bekerja aja ya gitu. Terus akhirnya dari situ tuh aku tuh di bulan-bulan aku bener-bener mikirin resign, aku punya banyak pertanyaan lah. Aku tuh jadi banyak mikirin kayak, oh tapi financial tuh harusnya aku gimana sih? Terus habis itu kayak karir tuh sebenarnya aku nextnya milihnya kayak gimana? Kayak misalnya waktu itu aku memang punya banyak opsi ya yang nawarin. Tapi jadi aku tuh jadi mikir kayak, sebenarnya aku tuh mikir milih karir tuh bagusnya yang gajinya tinggi aja, atau sebenarnya yang emotionally wellness aku juga bagus. Jadi kayak there are so many questions. Terus aku mencoba mencari pertanyaan itu, tapi nggak ada. Kayak ada scattered, tapi nggak ada yang kayak benar-benar sebuah platform untuk aku tuh tahu gitu loh, kayak aku bisa belajar pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya aku mikir aku pengen mencari jawabannya, tapi aku mikir kan aku punya skill marketing ya, jadi kayak gimana caranya aku bisa mencari pertanyaan ini, tapi bukan cuman aku aja yang consume dan belajar, tapi aku bisa ngasih ke orang-orang yang seumuran aku juga untuk kayak, nih ini loh aku lagi cari jawabannya, ini jawabannya kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu iseng aja. Aku inget kayak
2 bulan sebelum aku resign, tiba-tiba aku kepikiran kayak umur aku kan 20s. Kayak aku kan lagi in my 20s ya. Masih nih ya sekarang. Sampai sekarang masih 25. Oke, luar Jadi biasa. kayak ya aku masih in my 20s ya. Jadi aku kayak apa ya? Kan waktu itu awalnya aku mau bikin namanya in my 20s. Oke. Terus itu kayak tapi my kan aku doang Ya. gitu ya. Jadi kayak in our 20s iseng aja. Terus yaudah iseng bikin logo. Terus habis itu kayak jadi aku satu pertanyaan paling besar waktu itu tentang identitas diri. Aku bikin pertanyaannya, terus akhirnya aku setting untuk bikin podcast. Ya. Dan itu bener-bener iseng aja. Jadi kayak iseng, logo seadanya, cari studio seadanya, syuting seadanya. Terus akhirnya pas aku upload, dan akhirnya waktu itu kayak ternyata rame, banyak yang nonton. Baru dari situ aku kayak, oh ternyata orang-orang tuh juga sama bingungnya kayak aku ya gitu. Dari situ baru sih akhirnya kayak aku ajak untuk resign. Terus dari situ memang setelah itu masih kerja-kerja juga sampai sekarang. Tapi baru dari situ akhirnya aku kayak kayaknya aku mau do something else other than just working 9 to 5 aja gitu. Dari situ sih pertamanya. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu nih, misalkan berangkat dari tadi keresahan, kayaknya POV, maksudnya kayak kehidupan tuh di situ aja gitu. Akhirnya ya udah nih kita bikin in our 20s lah, in our 20. Ngeriset dan segala macamnya itu gimana kah caranya? Maksudnya kayak ngobrol kah? Maksudnya kan kalau kita kan karena POV-nya dikit, jadi kayak oh gue harus ngobrol nih, harus riset nih gitu. Kayak gitu-gitu seru kah? Sama siapa? Nyari-nyarinya kemana tuh? Sebenarnya referensi. Kalau di aku pasti pertama aku kayak tanya-tanya ke temanku ya. Cuman karena sebenarnya kan aku juga not typical yang socially active banget. Jadi sebenarnya pulse untuk nanya langsung itu juga nggak sebanyak itu. Cuman pas akhirnya tuh aku punya keresahan. Jadi sebenarnya dari aku awal kerja itu tuh aku tuh cukup ngikutin 90% tuh dari gut feelings aku sebenarnya. Kayak even aku decision making, aku bikin campaign marketing. Karena aku ngerasa kadang tuh kan kita memang riset keluar, tapi aku ngerasa at the end of the day ketika aku doing marketing atau aku bahkan bikin konten podcast gitu, ketika aku mau serve untuk orang lain, sebenarnya aku juga part of the audience. Jadi kayak akhirnya sebenarnya kalau di All in Our 20s, kebanyakan proses risetnya I look deeper to myself sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya apa sih kebingungan aku selama ini yang kayak aku tuh nggak pernah say it out loud atau kayak it's just there, tapi kayak aku nggak pernah cari jawabannya atau sebenarnya jawabannya simply nggak ada gitu. Akhirnya sebenarnya kayak beberapa podcast awal itu kan isinya sebenarnya bahkan judul-judulnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu mostly sebenarnya benar-benar datangnya dari diri aku sendiri sih. Jadi awalnya aku mikirnya tuh kayak risetnya simply kayak oke, pertama aku tanya ke diri aku, apa sih yang aku bingungin? Which is di awal-awal tuh ada tentang identitas diri, ada karir, ada ngomongin tentang kayak personal branding, cari mentor yang gitu-gitu. Pokoknya list-list itu tuh datangnya dari pertanyaan aku, cuman aku validasinya adalah aku riset ke internet. Kayak apakah pertanyaan-pertanyaan ini itu juga banyak ditanyakan orang lain atau enggak. Ketika itu validated, riset di online bahwa kayak iya, berapa banyak sih orang yang bingung tentang ini, berapa banyak sih orang yang nge-search ini di Google setiap harinya itu kan bisa lihat ya. Itu baru kayak oh kayaknya ini validated. Karena balik lagi, karena aku kebetulan ada background marketing ya, aku ngerasa ketika aku mau masuk ke podcast, aku harus belajar untuk kayak gimana caranya SEO-nya bisa maksimal. Karena kan kalau nggak ada yang nonton, nanti aku bikin podcast hahaha nggak ada yang nonton. Terus akhirnya itu sih, jadi riset ke dalam, baru divalidate dari data-data. Berarti udah nemuin kayak nih value di diri gue tuh sebenarnya emang ngerjain emang kayak gini nih, harus kayak gini nih, kayak gitu. Ada nggak value-value yang emang kayaknya kajian tuh udah tanemin di diri untuk yang kayak gue harus jadi lebih baik atau apa gitu Kak? Sebenarnya kalau value di aku itu kan juga ini ya proses pencarian aku juga ya, terutama kayak setahun 2 tahun ini gitu. Sebenarnya balik lagi dari semua yang aku lakukan, kalau interest utama aku, sebenarnya interest utama aku tuh balik lagi tadi kayak understanding human. Ternyata aku tuh seneng banget kayak ketika aku bikin campaign, kayak pas aku kerja marketing sampai sekarang aku jadi konsultan, aku tuh sebenarnya jarang banget belajar teori. Jadi kayak even kayak dari books atau nggak dari apa tuh aku jarang banget. Cuman sebenarnya yang bikin apa ya, kenapa dari dulu sampai sekarang aku tetap suka ngerjain marketing adalah justru aku lihat langsung di lapangan. Kayak misalnya aku ketemu orang, terus itu aku suka merhatiin kayak kenapa ya dia kayak gitu, apa yang bikin dia seneng ya gitu. Kalau nggak kayak misalnya aku lihat di online gitu ya, kayak di Instagram, kenapa ya orang tuh kalau ngupload kayak gini, apa ya yang mereka sebenarnya tuh butuhin yang kayak gitu. Jadi itu biasanya aku translate ke marketing strategi dan akhirnya aku translate ke banyak hal yang aku lakukan. Cuman kalau value-nya akhirnya sebenarnya karena aku juga interest utamanya itu ke manusia,
Dan manusia itu kan selalu evolving kan, selalu bertumbuh kan. Dan itu juga di In Our 20s topik yang kita bawa ke tahun ini gitu. Kita selalu ngomongin growth. Oke. Nah, karena fokusnya adalah di situ, jadi aku ngerasa value aku sebenarnya bukan value ya, tapi kayak things that I want to do for a long time. Oke. Yang akhirnya tuh aku cukup ajak temukan di setahun 2 tahun ke belakang. Aku pengen educate people sih sebenarnya. Jadi aku tuh pengen kayak aku bisa mengedukasi banyak pikiran-pikiran tentang apa hal-hal yang memang mereka resahkan atau bingungkan. Karena ketika aku trace back ke marketing pun, memang aku seneng kayak ngerjain campaign. Tapi sebenarnya yang bikin aku seneng banget dan menurut aku jadi core value aku adalah satu, ketika campaign yang aku bikin tuh at some point kayak inspiring untuk orang-orang. Dan itu kan sebenarnya bisa dilakukan di brand. Yes. Makanya kenapa ketika aku jadi konsultan brand pun, biasanya tuh campaign-campaignnya cukup signature. Jadi campaign-campaignnya itu yang ada soul-nya, yang ada voice-nya dan narasinya. Dan itu juga akhirnya aku translate ke In Our 20s. Aku pengen bikin platform bukan cuman kayak, ya udah ngobrol-ngobrol bikin program, tapi kayak what's something yang kayak bisa inspire them to be better for themselves juga Yes, yes. gitu. Jadi lebih ke sana sih aku lihat value-nya. Oke, berarti sekarang nih In Our 20s nih udah on the track sesuai dengan apa yang kajian inginkan, terus udah dapat hal-hal yang kayak, ya nih emang nih harus tahun ini tuh harus ini nih yang dapetin, tahun depan tuh kita bikin yang kayak gini ya, kayak gini. Plan itu pasti ada, tapi itu on the track kah? Dan selain kajian, pasti kan ada timnya juga. Dan menginfluence tim untuk yang kayak supaya ini on the track nih, kita harus jalan ini kayak gini, itu gimana Kak caranya? Kajian sendiri ngelakuinnya kayak gimana? Sebenarnya in general menurut aku bisa dibilang on the track sesuai dengan value utama yang dibawa. Cuman memang mungkin bisa dibilang lucunya In Our 20s tuh we never really had a plan. Jadi kayak jadi kayak ini kan udah 2 tahun. Iya. Karena mungkin awalnya benar-benar berangkatnya kayak aku ya udah clueless aja gitu. Bahkan kayak untuk setahun 2 tahun pertama tuh timnya super small banget. Oke. Jadi kayak ya udah aku butuhnya apa, bantuin deh siapa yang bisa kayak gitu. Cuman kalau dibilang on the track sesuai apa value yang mau kita bawa, menurut aku on the track. Dan balik lagi sih kayak bahkan pas aku awal bikin In Our 20s tuh aku bener-bener nggak tahu kayak ini tuh arahnya mau kemana. As in kayak aku akan bikin program apa, yang bikin apa, dan semuanya itu selalu lahir kayak misal nih awal aku bikin podcast, terus pas aku bikin podcast ternyata rame alhamdulillah gitu, di episode kedua udah puluhan ribu yang nonton. Terus dari komen-komennya akhirnya aku lihat kayak banyak yang bilang aku seneng banget belajar kayak gini tapi aku pengen bisa offline. Oh dari situ kita bikin kali ya intimate acara offline 100 gitu. Terus jalan tuh berapa bulan 100. Terus banyak yang bilang kayak cuman 100 aku nggak dapet, dan banyak yang nggak kedapetan, tapi memang kapasitas venue-nya nggak cukup. Jadi akhirnya bikin kali ya yang banyak, Festival of 20s, bikin yang ribuan. Jadi kayak selalu kayak gitu. Terus misalnya di Jakarta udah banyak, ternyata penonton kita banyak dari luar kota, dari seluruh Indonesia. Terus banyak yang bilang kok di situ-situ aja kita mau dong, kok kata kita bikin kali ya In Our 20s goes to your town gitu. Jadi kalau dibilang on track karena fokus utamanya selalu serving the audience. Yes. Ya gimana caranya kita get closer, gimana caranya kita bring bigger quality gitu. Sama kalau misalnya tentang tim, balik lagi sih, mostly tim sekarang yang ada gitu ya, selain kayak beberapa yang di awal, di awal tuh yang udah pegangan aku banget, yang aku tahu aku butuh teknis ngerjain misalnya kayak yaudah kalau syuting kan aku emang butuh videographer. Tapi sisanya itu sebenarnya tim yang sekarang ada, memang mostly itu dia awalnya jadi penonton In Our 20s gitu. Jadi kayak karena salah satu yang unik itu adalah di acara-acaranya In Our 20s, bahkan ya di Instagram kita tuh kan engage banget sama audiens kita, karena ya sama-sama 20-an anyway gitu kan. Jadi sering banget setiap abis acara, itu tuh kayak kerjaan aku tuh keliling untuk ngobrol sama orang-orang. Nah biasanya banyak juga yang kayak, Kak aku pengen dong join, ikutan, volunteer nggak apa-apa deh, atau aku pengen deh jadi tim part-time gitu-gitu. Akhirnya dari situ aku rekrut, dan akhirnya ketika udah masuk jadi tim pun, mereka akhirnya bring the same value, karena dari awal mereka udah jadi audiensnya. Jadi kayak mereka juga tahu apa yang sebenarnya sesama 20-an cari, mereka juga punya spirit yang sama, dan biasanya yang paling penting adalah mereka sama-sama mau belajar juga. Yes. Oke. Mungkin tadi Jihan udah banyak cerita ya tentang pencapaian, mulai dari nol lagi, itu tadi dari magang, terus jadi marketing director, masuk bikin platformnya juga banyak orang yang support dan kena impact dari situ. Tapi dari semua hal itu, apa sih yang ibaratnya achievement yang paling meaningful dari seorang Jihan? Sebenarnya kalau achievement yang paling meaningful, aku tuh suka banget sama salah satu teori dari ada Mas Iqbal Haryadi gitu ya, salah satu mentorku, aku sering ngobrol juga. Mas Iqbal tuh suka bilang sebenarnya salah satu yang bisa kita pegang untuk ukuran apakah kita puas sama hidup kita atau enggak, apakah hidup kita meaningful atau enggak, dan balik lagi achievement terbesar gitu ya mungkin buat aku adalah thank you rate.
sebutannya. Jadi dia tuh punya thank you rate theory. As in seberapa besar sih atau seberapa banyak orang-orang tuh yang saying thank you atas apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau ditanya achievement aku yang paling berkesan buat aku adalah semakin kesini hal-hal yang aku lakuin, baik itu di campaign brand, baik itu karena di campaign brand pun tuh aku sering banget bikin kayak program scholarship. Jadi kayak misalnya mereka launching produk, aku bikinin story-nya, terus untuk ngamainnya kayak scholarship untuk produk ini yang gitu-gitu. Jadi kayak dari semua yang aku bikin, menurut aku achievement paling besarnya adalah satu, ketika itu beneran impacting ke orang-orang, dan kedua, ketika orang-orang tuh beneran saying thank you bukan karena kayak meng-adore akunya, tapi justru thank you karena apa yang aku bikin tuh berguna untuk either itu bisnis mereka jadi grow, atau either itu campaign mereka tuh jadi kayak useful untuk banyak orang, atau enggak either itu ya di In Our 20s konten yang kita bikin maksudnya ngebantu orang untuk grow. Dan itu banyak banget, not even cuman di In Our 20s doang, bahkan kayak di DM personal aku banyak banget juga yang suka ngechat kayak, Kak thank you banget ya, kayak sebelum aku ketemu In Our 20s banyak banget yang bilang kayak aku tuh lagi depresi karena habis kuliah aku nggak tahu harus ngapain. Tapi dari nonton video-video itu tuh mereka beneran akhirnya yang kayak oke, keluar kamar deh, coba deh daftar-daftar, apply atau enggak coba deh ikut event yang kayak gitu-gitu. Bahkan banyak banget juga yang datang ke event kita tuh sendirian aja, dan kita tuh itu salah satu narasi kita juga, nggak punya teman nggak apa-apa, datang aja sendirian, tapi pasti pulang tuh dapat banyak teman yang kayak setahun 2 tahun tuh mereka masih hang out gitu-gitu. Apalagi kan ketika itu space yang memang orang-orang mau belajar, teman-temannya juga banyak belajar, banyak banget yang jadi proyekan bareng, dapat pasangan juga, dapat teman juga yang gitu-gitu. Jadi menurut aku itu sih yang paling meaningful, kayak oh it helps other people despite kayak ya udah itu tuh ya terbantunya di hidup-hidup mereka aja gitu. Kebayang. Lebih ke situ sih. Oke. Kalau tadi Kak Jen juga ceritakan, ini banyak yang DM, banyak yang kayak Kak thank you segala macam. Tapi kita sebenarnya mau tahu juga, maksudnya Kak Jen pernah kayak, aduh gue jenuh banget lagi ngeliat, maksudnya gue juga lagi jenuh nih, kayak gue lagi jenuh, gue juga lagi jenuh, kayak aduh lagi males banget untuk ngebales atau lagi males untuk ngasih kayak, iya motivate lah untuk motivate kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau pernah atau nggak pernah, tapi sebenarnya bukan lebih ke males, tapi lebih ke capek. Oh capek. Iya, Wajar karena sih ya. on general kan kayak capek ya, banyak kerjaan gitu ya. Jadi kadang tuh kalau baca tuh in general kayak oh baca panjang DM gitu ya. Karena tuh DM-nya kadang panjang kayak di scroll 3 kali gitu loh baru habis gitu kan. Pasti ya, maksudnya kayak Pasti. dan itu kan bacanya capek ya. Benar. Terus gimana cara ini? In general biasanya ya udah pas aku udah baca aku save for later. Jadi kayak either malam atau berapa hari kemudian. Tapi sebenarnya pasti kayak karena hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya semangat buat aku juga gitu. Cuman kadang aku tahu sih kayak ketika mereka menyampaikan itu maksudnya adalah itu udah impacting di hidup mereka. Jadi sebenarnya aku cuman simply menanggapi dan saying thank you aja, dan lebih ke biasanya aku juga kasih tahu kayak makasih ya udah ngomong kayak gini ke aku karena ini juga helps me untuk terus berkarya. Karena aku ketika berkarya bensinnya juga habis ya. Jadi sebenarnya itu ya saling mengisi energi juga lah. Baru ya udah aku kasih pesan-pesan aja kayak gitu. Oke. Tapi ada kayak kepikiran kayak kayak gue stop aja deh untuk kayak gini-gini, atau malah kayak enggak nih, malah bikin tambah gue semangat untuk kayak yuk kita sharing positive vibes ke orang-orang gitu, atau kadang-kadang kepikiran juga kayak apa stop aja ya atau cari yang lain ya atau gimana gitu. Sebenarnya memang bisa dibilang ya kayak ketika ngejalanin In Our 20s kayak gini, karena makin kesini kan, karena mungkin ya di podcast mukanya aku, ketika event juga ada aku, dan maksudnya kan soul-nya juga orang tahu foundernya adalah aku. Jadi sebenarnya ngejalanin In Our 20s at some point memang kayak takes lots of energy mentally, sebenarnya mentally dan emotionally. Jadi sebenarnya kalau banyak fase-fase yang kayak aduh capek banget, atau bahkan aku tuh kalau event-event aku tuh kayak dari pagi sampai malam sebelum acara selesai tuh aku ngumpet. Jadi aku tuh nggak keliling. Oh iya. Kan biasanya orang kalau bikin acara keliling ya. Saving energi ya. Iya, saving energi. Jadi aku tuh ngumpet di FOH aja yang kayak gitu-gitu. Karena energinya emang it takes a lot of energy. Apalagi aku juga operator utama kan. Maksudnya aku juga yang strategiin dan lain-lain. Jadi sebenarnya melelahkan ada. Cuman itu sih kayak sekarang lebih ke udah belajar. Jadi misalnya kalau podcast, kadang kan podcast juga misal syuting back to back. Kayak aku tuh selalu minta tim datang untuk pas podcast nih, misalnya aku udah ngomong sama narasumbernya udah banyak energinya. Pas udah beres jangan aku lagi yang ngobrol, orang lain yang ngobrol misalnya kayak gitu. Tapi kayak fair-fair aja jadinya. Atau enggak kalau acara juga gitu.
Kayak kalau dari pagi sampai malam, kayak aku tuh punya partner namanya Olive. Hmm. Tugasnya Olive tuh keliling. Jadi tugasnya Oke. Olive tuh keliling untuk yang kayak, kan orang-orang juga tahu Olive ya beberapa Iya. kali. Jadi kayak ya gimana gini Jihan mana? Oh ya Jihan lagi di dalam gitu misalnya. Iya. Nah baru malamnya aku keluar yang kayak gitu. Oke, oke. Jadi lebih ke substitusi energi. Tapi kalau ditanya apakah aku pengen ngelakuin ini untuk jangka waktu yang lama, sebenarnya memang makin kesini aku ngerasa ya kayak padahal baru setahun 2 tahun tapi energinya udah drain Iya, banget. benar. Udah drain banget. Sebenarnya lebih ke yang aku ingin adalah aku tuh pengen, karena dari awal aku nge-treat In Our 20s tuh as business ya. Jadi memang dari awal itu selain kita build konten dan lain-lain, tapi di awalnya tuh di dalamnya kita selalu build system. Jadi kayak sistem tuh as in kayak kalau misalnya kalau dulu kan dari awal tuh yang cewek-cewek bikin konten tuh aku sendiri, yang bikin copywritingnya juga aku ikut campur. Makin kesini tuh makin bikin sistem gimana soul-nya ini tetap ada, tapi kayak orang-orang tuh udah bisa mulai execute. Jadi sebenarnya yang aku planning adalah mungkin satu aku nggak sampai 20-an. Dua, mungkin kayak dalam 1 atau 2 tahun aku udah nggak jadi operator utama as in yang kayak the main leader. Yes. Tapi aku pengen sistemnya tetap jalan justru dengan sesama anak umur 20-an yang punya spirit yang sama. Jadi salah satu yang lagi aku prepare adalah gimana caranya aku punya sistem attracting orang-orang yang punya same spirit dan same energy juga. Terus saat itu kayak sistem-sistem yang udah ada, database gitu-gitu lah, kayak business things-nya itu udah rapi. Dan itu yang lagi kita rapihin sebenarnya setahun ini. Ya, ada sistem regenerasi juga ya. Betul. Di ini apalagi kita ngomongin soal human kan. Iya, Maksudnya itu benar. perlu ada kayak regenerasi untuk kayak next-nya nih kita Betul. bakal apa, terus kita harus mikirin yang lain juga. Betul. Yes, betul. Oke, mungkin kalau dari gue tanya tadi, lanjutin dari Mas Yosi ya. Kan kebetulan ngomongin human, terus gue juga ngelihat banyak fenomena baru di Threads. Kayaknya banyak orang tuh pengen bikin komunitas, bikin platform. Tadi juga ya, satu hal yang menarik, Jihan juga nge-treat ini sebagai bisnis karena setuju. Biasa tuh kebanyakan komunitas foundernya hilang, udah community-nya kadang sama beberapa hilang. Ini sangat bagus banget gitu langkah yang diambil Jihan untuk membuat sistem, adanya regenerasi. Tapi kalau ada orang nih misalnya kayak ya 2 tahun 3 tahun lalu Jihan pengen bikin In Our 20s, ada juga orang yang ingin bikin komunitas ataupun bikin punya impact gitu, yang gak cuma masalah tentang uang aja gitu. Apa sih tips dari Jihan ketika itu memulainya dari awal banget untuk orang-orang yang mau menjadi seorang Jihan Amira? Bukan menjadi seorang Jihan Amira, bikin platform gini Bikin kali ya. Iya. Ini banyak banget sih. Jadi ketika kita bikin In Our 20s, awalnya itu kan memang In Our 20s itu berdiri sendiri sebagai komunitas. Cuman lama-lama ternyata yang makin aku lihat ke sini arahnya itu adalah In Our 20s itu jadi wadah komunitas. As in komunitas-komunitas yang skalanya lebih kecil tuh jadi banyak yang leaning in ke kita untuk kayak satu mau dilibatkan ketika acara, dua bahkan member kita yang member mereka banyak yang datang atau bantuin. Dan ketiga itu banyak memang nge-bridge komunikasi kayak gimana ya caranya kayak bisa kolaborasi sama In Our 20s. Jadi sebenarnya aku juga banyak banget ketemu founder komunitas kecil dan banyak juga mereka tuh yang nanya gimana caranya untuk nge-grow komunitas mereka. Sebenarnya kalau dari aku biasanya yang first thing first banget aku mention itu adalah treat your community as a business. Mungkin banyak yang kayak justru kalau orang-orang di luar ya komunitas, bisnis. Tapi kalau dari aku sebenarnya balik lagi objektifnya bikin komunitasnya apa? Kalau objektifnya bikin komunitasnya adalah bigger impact atau enggak misalnya taruhlah bigger impact tuh nggak harus in numbers, tapi misalnya impact on misalnya orangnya pun yang terimpact dikit tapi deep gitu. Sebenarnya kan kita butuh banyak hal ya untuk ngejalanin, which is dari uang, terus habis itu dari sistem juga, terus habis itu ya dari manpower juga gitu. Kebanyakan yang aku lihat orang-orang ketika bikin komunitas, ya udah komunitas tuh jalan untuk apa maksudnya ya udah kayak satu biasanya full boncos. Jadi kayak full boncos tuh ya udah yang punya uang. Tapi nanti ketika uangnya lagi nggak ada ya nggak bisa jalan. Ketika aku bilang kayak treat it as business, dipikirin juga kayak misalnya engine biar community ini bisa jalan tuh apa? Kalau dari aku misalnya awalnya kenapa podcast karena ngejar at least biar dapat ini apa AdSense. Nggak usah gede-gede deh kayak sekarang misalnya AdSense apalagi kayak misalnya setahun 2 tahun pertama gitu ya. AdSense kita juga cuma 4 juta 5 juta per bulan, tapi itu bisa buat bayar anak-anak yang ngerjain. Karena kalau anak-anak yang ngerjainnya nggak dibayar kabur kan. Yang kayak gitu misalnya. Terus yang kedua salah satu turunan engine bisnisnya juga adalah ketika kita bikin event. Biasanya bikin event gratis dulu aja biar orang pada mau datang. Tapi dari awal aku selalu bilang, kita bikin event nggak boleh gratis. Kenapa? Satu, itu akan sacrifice kita punya quality acara. Dua,
ketika sacrifice quality acaranya juga turun, ya acara-acaranya nanti akan jelek dan orang juga nggak akan mau bayar. Jadi itu akan jadi lingkaran setan. Ketika kita misalnya minta orang untuk bayar datang ke acara kita, satu, kita punya uang untuk kita operate acaranya dengan bagus. Dua, orang akan beli karena kualitasnya. Dan itu yang kita jaga sampai sekarang. Kita kena bikin festival, kita bikin community event, kita bikin In Our 20s Goes to Your Town. Jadi kalau dari aku bahkan mungkin balik lagi ya beda-beda. Tapi kalau dari aku selalu bilang coba cari engine-nya supaya ini tuh bisa jalan. Karena kalau enggak ya akan jadi volunteer program aja selamanya dan pasti lama-lama mati gitu. Yang kayak gitu itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari aku selalu kayak ketika misalnya balik lagi ya, tujuannya adalah mau grow. Aku kebetulan karena aku memang ada background skill-nya marketing, tapi biasanya aku selalu bilang juga kayak ketika nge-grow coba consider untuk marketing strategi juga. Kayak misalnya kenapa In Our 20s bisa dibilang grow-nya cukup cepat gitu ya. Karena balik lagi kayak tadi, even kita ketika kita bikin podcast, dari kita bikin judul, dari kita bikin thumbnail, itu tuh approach-nya bukan cuman kayak yaudah kita mau ngomongin apa kita taruh. Tapi fokusnya adalah audiensnya tuh mau nonton apa, audiensnya tuh mau tahu apa, audiensnya tuh suka konten yang kayak gimana. Jadi kayak itu kita implement di SEO judulnya, itu kita implement ke thumbnailnya. Bahkan di YouTube tuh kita suka A/B testing. Kita punya beberapa judul, kita ganti-ganti mana yang views-nya langsung naik, melonjak, yang kayak gitu. Terus itu tuh biasanya aku ajarin juga ke community. Terus habis itu misalnya bikin konten. Kayak biasanya kan mereka mau bikin konten, bikin aja yang misalnya mereka mau bikin. Nah aku bilang kalau bisa pakai marketing strategi. Kayak misalnya di In Our 20s, kenapa di awal-awal konten kita cepat naik juga. Itu bahkan kayak kita tuh beneran mikirin kayak hook-nya tuh gimana, caption-nya gimana gitu. Kalau cuman isinya konten hore-hore kita doang, orang nggak akan mau nonton. Apa konten yang ada benefitnya gitu. Misalnya, benefitnya adalah ketika ngasih tips karir. Benefitnya adalah ketika kita nge-share cerita salah satu audiens yang itu tuh akan insightful dan eye-opening gitu. Biasanya itu sih yang aku kasih. Jadi kayak satu, cari engine utamanya supaya at least kalau nggak treat it as business, ada engine growth-nya lah. Yang kedua, itu marketingnya tuh strateginya kayak gimana. Jadi bisa grow, bisa banyak turunan juga kan. Kalau misalnya marketingnya bagus, ya brand juga mau ngajak kerja sama, atau kolaborasi juga datang, yang kayak gitu-gitu. Biasanya dua itu sih. Oke, biasanya kan kalau kita ngomongin tadi Kak Jihan ngomong kayak, ini kan ada hubungannya berarti kayak gimana cara kita mengelola community-nya dan segala macam gitu. Itu kan human connection ya Kak. Nah, human connection apa sih yang menurut Kak Jihan nih paling penting nih supaya kita tetap, apalagi nomor 20 kan kita ya ngomongin soal human, ngomongin soal gimana cara cara kita berkembang dan segala macamnya juga gitu. Human connection apa yang menurut Kak Jihan paling penting nih untuk di-build dan dibangun di our 20s ini? Kebayang. Kalau di aku sebenarnya human connection mungkin lebih ke variabelnya untuk nge-build human connection itu sendiri ya. Kalau di aku sebenarnya vulnerability sih. Vulnerability as in kadang kan kita bikin platform edukasi nih. Tapi salah satu yang aku jaga dari dulu sampai sekarang ketika kita udah regenerasi beberapa kali tim juga, aku selalu ngejaga kayak oke, kita platform edukasi judulnya, tapi aku mau seminimal mungkin kita bikin konten tuh bentuknya menggurui. Jadi kayak karena yang aku pelajari orang tuh nggak mau digurui, orang tuh maunya adalah dibikin sadar bahwa I have this question tuh, I have this keresahan tuh gitu. Dan ketika mereka dibikin sadar tentang mereka punya kebingungan dan keresahan itu, baru mereka mau consume our content. Tapi kalau dari awal yang kayak bentuknya adalah menggurui atau kayak gimana, itu biasanya langsung mental. Itu juga kenapa kalau sampai sekarang gitu ya mungkin nanti setahun 2 tahun lagi udah ganti face baru. Tapi dari awal kenapa pun ketika podcast atau ketika acara itu selalu ada aku yang muncul, karena aku selalu, menurut aku fungsi aku adalah selalu nguatin positioning in our 20s bahwa ini tuh kita bukan platform paling tahu, aku juga nggak tahu gitu. Jadi aku selalu kayak di podcast tuh aku selalu openingnya yang kayak ini topik yang aku tuh juga bingung banget, makanya aku datengin ini dia narasumbernya gitu. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan dalam podcastnya, aku selalu mentionnya adalah ini tuh juga pertanyaan yang aku sering tanyain loh dok, misalnya kalau psikiater gitu ya, yang kayak gitu. Dan orang-orang tuh jadi kayak komen-komennya yang aku lihat, makasih ya Kak Jihan udah punya kebingungan itu, karena aku juga punya kebingungan itu, jadi kita bisa cari jawabannya gitu. Atau bahkan kalau di event, kayak misalnya kan ada yang 30-an, 40-an, 50-an tuh kadang juga ngisi kan. Tapi biasanya selalu ada sesi prime time yang isinya ada akunya. Itu untuk nguatin lagi bahwa kayak, guys ini aku foundernya, tapi aku juga cuman just another girl umur 24-25. Yang aku juga lagi sama-sama bingung. Jadi kayak,
it's a safe place, dan aku selalu nguatin positioning ini tuh safe space. Jadi kita mau bingung, kita datang gak punya teman, kita lagi patah hati, bahkan sering kali ketika aku lagi muncul sebagai founder dan aku tuh cerita kayak misalnya Festival of Twenties 2024 itu yang pertama kali dibikin gara-gara aku lagi patah hati, kayak gitu, and I'm being vulnerable. Dan justru di situ orang tuh jadi punya engagement yang kayak, ini kita lagi datang project patah hati foundernya yang kayak gitu. Nah ketika vulnerability itu terus dibangun, orang-orang tuh jadi makin kayak, oh this is us, this is me, yang kayak gitu-gitu sih. Menurut aku itu kuncinya. Terakhir mungkin dari gue, karena kita lagi mau Road to Idea Fest 2026 dan temanya tahun itu Rehumanize, sangat align lah dengan apa yang tadi juga diceritain sama Jihan. Kalau dari Jihan sendiri, apa sih arti kata Rehumanize versinya Jihan? Kalau versi aku, balik lagi ya, menariknya adalah ada kata-kata re-nya, Iya, ya kan, benar. rehumanize. Karena mungkin kalau dulu ya udah ya humanize aja, tapi sekarang yang menarik itu kan karena makin kesini makin meresahkan ya, kayak dengan ada AI dan teknologi gitu. Di satu sisi memang AI ini menurut aku menarik karena jujur aku sebagai ya business founder, aku juga sebagai konsultan juga sangat memudahkan. Cuman memang yang menjadi bahaya adalah ada banyak side effect-nya menurut aku. Kayak satu, kadang ya kan sekarang Threads lagi rame ya. Tapi mungkin karena aku sangat-sangat dekat sama penggunaan AI, jadi pas aku buka Threads tuh kayak aku banyak banget, ini tulisannya AI semua. Ih, AI banget nih, gue juga AI suka. banget. AI Kadang pola. tuh sampai jenuh gitu Iya, loh. iya. Terus even kayak buka Twitter gitu kadang, kayak Twitter mungkin aku nggak tahu ya, tapi di Threads menurut aku tuh Iya. kayak itu AI Lain banget. plate. Bener. Terus kan sekarang Instagram kan kita udah bukan ngeliat konten-konten teman-teman kita ya, tapi kayak konten-konten yang algoritmanya works. Yes. Itu juga tulisan AI semua. Jadi kayak at some point, kalau di aku especially karena core skill aku sebenarnya copywriting, jadi aku tuh lumayan concern. Nah, rehumanize ini kalau dari aku ya, POV personal aku adalah hopefully sebenarnya bisa jadi movement, bisa jadi message, di mana yes, oke, sekarang memang teknologi growing, industrinya juga growing dengan ada AI, teknologi apapun ini gitu. Tapi kita tuh bisa balik lagi bertanya kayak, oke, tapi core kita sebagai manusia yang nggak bisa digantikan mesin tuh apa menurut aku? Kayak sebenarnya di dunia industri marketing juga gitu. Ketika aku ngerjain klien pun kayak banyak yang kayak tim marketingnya tuh ngasih konten tapi isinya AI semua gitu. Tapi yang selalu aku kuatin adalah guys, justru di industri dan di dunia yang sekarang semuanya ini tulisannya pakai AI, gimana caranya kita bisa apa ya, bisa beda gitu, bisa stand up from the crowd gitu ya. Justru adalah kita nguatin soul manusianya lagi. Jadi menurut aku mungkin rehumanize lebih ke gimana caranya kita balik lagi ke core kita sebagai manusia. As in AI itu jadi support sistemnya aja, AI itu ngebantu aja, teknologi itu ngebantu aja. Tapi sebenarnya kita tuh juga punya banyak hal loh yang nggak dipunya sama teknologi, which is ya our soul, terus habis itu our own voice, our own mind, our own thinking, yang kayak gitu-gitu. Ya waktu itu kita juga pada saat ngeramu si tema ini emang ya utamanya manusia tuh ada sisi empatinya, sisi bagaimana kita memahami ya satu sama lain tuh berbeda. Tadi juga udah kejawab dari Jihan. Terakhir mungkin Mas Yosi, ada pertanyaan? Apa sih yang pengen di kajian tuh yang saya main ke teman-teman, apa sih sebenarnya yang pengen dari banyak yang kajian buat ada tadi platform-platform tadi yang kajian message itu apa sih ke teman-teman di luar sana? Message-nya dari banyak platform yang aku buat ya. Sebenarnya kalau di aku mungkin ya kalau bisa dilihat benang merahnya kan kebetulan aku tuh di In Our Twenties baru banget rilis buku ya. Oke. Iya, sekali promosi Boleh, silakan. Emang ini ruangnya untuk promosi dari tadi kita juga. Aku tuh baru banget ngeluarin buku. Sebenarnya buku keduanya In Our Twenties, tapi ini pertama kali aku full nulis buku sebenarnya. Nah, dan ini menurut aku apa yang aku bahas di buku ini sebenarnya bisa dibilang topik atau message yang aku tuh pengen sampein ke banyak orang, including ke In Our Twenties karena kita launchingnya juga under In Our Twenties gitu. Sama di aku personally juga. Judul bukunya tuh sebenarnya bertumbuh dengan sadar. Tapi sebenarnya satu gerakan movement utamanya, balik lagi menurut aku ada hubungannya sama rehumanize juga ya. Kayak menurut aku mungkin yang membedakan kita sama AI juga ya, pertama, kita kan memang manusia punya akal ya, dan itu yang membedakan kita sama makhluk lain juga kan. Dan menurut aku, the thing with kita ya punya akal itu, punya pemikiran kita sendiri adalah, kita akan selalu punya power untuk mempertanyakan kembali akan banyak hal.
Dan sebenarnya itu movement yang lagi aku bawa juga di In Our Twenties dan di pasar aku sendiri juga. Di buku itu tuh sebenarnya di setiap babnya, di setiap pembahasannya itu tuh aku ngajak orang-orang tuh untuk berpikir kembali. Dan Oke. sebenarnya itu menurut aku setelah aku trace back itu yang selalu aku lakukan bahkan dari awal aku bekerja. Kayak misalnya dulu kan aku di Humans ya, di salah satu brand parfum. Nah, ketika aku dulu kerja itu, kita tuh bikin campaign tuh bisa dibilang memang beda lah sama apa yang orang-orang lain bikin. Dan balik lagi core-nya ketika aku nge-lead marketing juga aku tuh selalu nanyanya bukan kayak kita bikin apa yang semua orang bikin, tapi justru kayak kita bikin apa sih sebenarnya yang menarik untuk orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa beneran impactful dan bisa meaningful untuk orang lain juga. Terus ketika aku bikin In Our Twenties juga pertanyaan itu selalu aku tanyakan gitu. Apa sih yang sebenarnya orang-orang lain tuh butuhkan? Apa sih sebenarnya ketakutan utama orang lain? Dan di buku ini kan approach-nya lebih personal. Itu juga movement yang aku bawakan adalah mempertanyakan kembali. Ketika kita jadi manusia kebiasaan jalan autopilot gitu ya dengan segala keseharian kita sehari-hari, itu tuh aku banyak banget ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak, tapi apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Apa sih sebenarnya value dan nilai hidup kita? Oke. Apa sih sebenarnya hal yang bikin kita tuh ya balik lagi mau menjalani hidup kita secara jangka panjang. Jadi balik lagi sih kalau message utama yang mau aku bawakan adalah dan berhubungan dengan rehumanize adalah yuk kita sebagai manusia gitu, seumur hidup kita gitu. Despite jawabannya mungkin selalu ada, tapi aku yakin jawaban setiap tahun, setiap periode waktu itu selalu berbeda. Tapi selama kita masih mempertanyakan kembali apapun yang kita lakukan, either itu kerjaan kita, either itu hidup kita, either itu karir kita, semua decision kita, menurut aku kita akan terus evolving sebagai manusia gitu. Oke, thank you Mbak Jihan. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman studio. Ada kayak acara ini TV. Ya, oke. Thank you buat teman-teman. Tadi udah cerita dari Jihan Amira dan nanti akan ada sesi juga ya di Betul. Idea Fest. Jadi teman-teman kalau tadi mau lihat tuh Jihan apakah dia di FOH gitu, ataukah dia akan melipir kemana-mana saat event, nanti jangan lupa datang di Idea Fest tanggal 4-6 September 2026 di JICC. Nanti akan ada juga sesi kolaborasi kita bareng In Our Twenties. Atau mau spill dikit boleh? Boleh. Nanti pokoknya di acara Idea Fest kita akan ada sesi In Our Twenties lagi. Terima kasih untuk Idea Fest sudah dipercayakan. Ini tahun kedua ya, karena tahun sebelumnya udah ada juga. Sebenarnya secara topik nanti kita akan spill lebih detail gitu ya, masih surprise. Cuma balik lagi sih, harusnya bahasannya adalah masih tetap ngomongin self growth sebagai manusia gitu. Dan In Our Twenties kan lumayan cukup terkenal dengan bentuk-bentuk acara kita yang ada surprise-surprise berbedanya gitu ya. Nanti kita akan crafting sedemikian mungkin supaya punya experience yang sangat oke juga untuk audiens yang datang. Ditunggu. Oke, thank you Jihan. Oke, thank you juga buat teman-teman Idea Friends. Sampai ketemu di episode Connect with Idea Friends selanjutnya. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton Connect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4-6 September 2026 di JICC. Yes, see you. See you!